masih di Gosport pemirsa, euforia jelang timnas Indonesia melawan Australia di GBK hari ini sudah mulai terasa. Bahkan sederet selebritis siap menjadi saksi pertarungan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan secara langsung keseruan pertandingannya di layar RCTI malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara itu pemirsa, setelah menjalani operasi tumor otak di kepalanya, Tyson Lynch didampingi oleh Melanie Ricardo menjelaskan kondisinya saat ini. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gosport setiap harinya, Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Pemirsa, kondisi kesehatan Tyson Lynch, suami presenter Melanie Ricardo, semakin membaik usai menjalani operasi pengangkatan tumor jinak di bagian kepalanya. Pada saat ini, Tyson yang ditemui bersama Melanie mengungkapkan jika kondisinya sudah semakin sehat, bahkan sudah mulai masuk kerja. Kondisi ya baik-baik aja, puji Tuhan, alhamdulillah. Cuman ini kelenjar getah bening. Segitu aja. Yang paling penting saya dirawat untuk inap di salah satu rumah sakit karena keluarga saya di sana semuanya udah kanker. Jadi bukan khawatir, cuman harus sangat hati-hati. Semuanya udah balik ke aktivitas biasa aja. Suami aku hari ini kayaknya 1,5 minggu ya udah menjalani operasi tumor di kepalanya. Ini bukan di dalam kepala ya, tapi di luar, jadi di permukaan kepalanya dia. Puji Tuhan kami sudah mendapatkan hasil patologi, hasil biopsi, hasilnya bukan kanker, hasilnya hanya tumor yaitu kelenjar getah bening di kepala gitu. Dan yang paling penting doa supaya biaya rumah sakit cukup ya. Sempat takut kanker, apakah memang karena takut bu, takut karena kan Tyson itu kakaknya dua-duanya breast cancer, mamahnya juga breast cancer, and then I think his dad juga got cancer, tapi pokoknya banyak riwayat keluarga. Tapi ya aku percaya dalam nama Yesus, Tyson dijaga. Dan yang itu aku bilang tadi, operasinya nggak terlalu deg-degan, tapi hasil biopsinya yang lebih deg-degan. Sebelumnya, Melanie mengungkapkan jika suaminya mendadak masuk rumah sakit dan langsung menjalani operasi, lantaran tim dokter yang menanganinya menyebutkan adanya massa alias daging yang tumbuh di bagian belakang kepala akibat penyakit kelenjar getah bening yang sudah dideritanya selama 3 tahunan sehingga harus dihilangkan dengan cara operasi. Sebab itulah kepada media, Tyson menjelaskan bagaimana pengalaman menjalani perawatan di rumah sakit di Indonesia untuk pertama kalinya. Gak ada pusing, gak ada apa masalah, cuman takut itu bisa kanker, jadi harus dirawat, harus operasi, diperiksa untuk patologi. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah nggak masalah. Bukan genetik itu dari beberapa orang itu kelenjar getah bening itu bisa jadi. Tapi mungkin saya dapat dari dulu saat cukur dari barber seperti itu mungkin tidak bersih. Jadi sekarang saya dicukur sendiri. Melanie dan Tyson berusaha menjelaskan soal putri tercinta mereka, Chloe, yang mengaku takut hingga tak bersedia masuk rumah sakit menjenguk dan menunggu ayahnya ketika sedang menjalani operasi kelenjar getah bening. Semuanya doain, puji Tuhan, alhamdulillah keluarga saya doain buat saya, tapi Chloe sama Karis tidak ikut untuk ke rumah sakit, cuma Melanie aja. Kenapa takut? Gak boleh, ya agak takut berdarah segala macam seperti itu, tapi udah puji Tuhan, alhamdulillah udah nyaman. Karena aku datang tapi nggak ngelihat sampai ke masuk kamarnya karena Kenapa aku tuh takut. masuk, Nak? Aku takut sama rumah sakit gitu, agak serem aja gitu. Karena kayak kan banyak orang sakit gitu kan. Terus aku tuh nggak kuat kalau ngeliat darah gitu-gitu. Kalau darah Tista kuat nggak kalau para penonton ya say, Bunda Inul nggak ngerti dia, Gen A nggak ngerti jokes lu, bapak-bapak tua kau. Tapi ya intinya kemarin memang hanya aku yang menemani. Terus anak-anak Chloe sama Karis nggak berani ya, karena pas ngelihat dedanya juga kan dipakai-pakein alat segala macam, Chloe langsung bilang oh my god I'm so scared gitu kan gitu. Tapi ya mereka mendoakan. Doanya apa sayang?
Doanya ya yang penting dia selalu sehat aja terus. Iya pasti, tapi nggak mau jadi overthinking Mbak, ya kan, nggak mau hidup dalam ketakutan. Percaya pokoknya kita lakukan, makanya Mami selalu bilang kan Chloe harus makan sehat, Iya. istirahatnya nggak boleh kurang gitu loh. Tapi kita nggak mau jadi hidup dalam ketakutan gitu. Pokoknya kita we live the best that we can. Hal yang kita bisa kontrol kita kontrol, hal yang kita nggak bisa kontrol kita serahin ke tangan pengasihan Tuhan ya. Tapi Chloe nggak pengen jadi artis ya Kak? Enggak. Kenapa? Nggak tahu, aku emang nggak mau jadi artis. Maksudnya nggak pengen jadi komedian kayak maminya, nggak mau. Jadi pelawak Chloe cocok loh Kak, sama Boyen kita berdua, bagus loh Kak. Emang mau jadi apa cita-citanya Kak Chloe? Aku mau jadi penyanyi tapi masih belum tahu sih. Mungkin ya aku masih belum tahu. Chloe itu ngefans banget sama siapa Kak? Naura Ayu, ngefans abis. Dan Chloe gara-gara ngefans terus dia pengen nyanyi. Jadi sekarang Chloe mulai aku masukin les nyanyi private sama Omel Topasto. Jadi dia mulai nyanyi pelan-pelan. Ya, anak sekarang kan Mbak Gen A nggak bisa dipaksain ya. Dan mungkin kalau sinetron gitu-gitu film masih bisa. Kemarin sempat mau ngambil. Tapi kalau sinetron takutnya sekolahnya ntar jadi berantakan. Karena buat aku Chloe sekolah dulu aja, baru ntar yang lain-lainnya menyusul gitu ya Kak. Aduh banyak berat-beratnya Mbak, apalagi anak-anak sekarang ya. Kayak aku sama Chloe juga nggak boleh langsung kayak bikin konten, harus izin dulu. Nggak boleh langsung naruh kamera ke mukanya gitu, nggak boleh. Kayak zaman-zaman kecil sudah nggak boleh. Harus bilang permisi dulu karena privacy buat anak-anak harus dijaga. Sinetron Cinta Yasmin terlihat semakin seru. Rangga yang berusaha mendapatkan cinta Yasmin beberapa kali ditolak. Ketika Rangga datang ke rumah sakit pun, Yasmin tetap enggan menerima genggaman tangan Rangga. Iya Yasmin, alhamdulillah akhirnya kamu sadar. Kita semua khawatir sama kamu, bahkan sampai kita tetap ada di sini dan kita nggak pulang ke rumah. Iya. Melihat sosok Rangga mungkin lebih gimana gitu, lebih pantas. Tapi ya balik lagi itu tadi ya, selalu ada dua sisi. Balik lagi ke pilihan masing-masing dan selera masing-masing. Melihat pemandangan canggung itu, Ajeng berusaha mencairkan suasana. Ia mulai merayu Yasmin dengan ungkapan rasa terima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Yasmin, saya mau ngucapin terima kasih. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu nasib saya seperti apa. Kamu sudah berkorban untuk ngelindungin saya. Sama-sama, Bu. Udah sih, Mah. Gak usah lebay. Wajar kalau Yasmin nyelamatin Mama. Dia kan sengaja mau cari muka di depan Mama sama Karangga. Di sisi lain, Romeo terdiam melihat adegan canggung itu, sambil sesekali menegur atas kedatangan Rangga. Namun setelah Ajeng dan Rangga meninggalkan ruangan, Romeo merawat Yasmin dengan telaten. Kamu tuh ya, hobi banget ya bikin aku khawatir. Kamu khawatir sama aku. Kamu sayang sama aku. Sayang sebagai teman. Romeo itu bisa melindungi Yasmin itu dengan cara dia sendiri gitu loh. Tapi kan itu tergantung lagi bagaimana pandangan orang. Ada orang yang melihat sosok Rangga mungkin lebih gimana gitu, lebih pantas. Tapi ya balik lagi itu tadi ya, selalu ada dua sisi. Yasmin merasa tenang melihat Romeo ada di dekatnya. Romeo juga lah yang menjaga dirinya selama pingsan hingga sadarkan diri. Belakangan Yasmin semakin yakin jika Romeo juga menyukainya. Lantas bagaimana dengan Romeo? Apa khawatir kamu ini pertanda cinta? Tapi kenapa kamu gak pernah mau ngomong jujur soal perasaan kamu ke aku? Kenapa kamu ngebiarin aku terus menebak-nebak isi hati kamu?
ayahnya Romeo sendiri itu yang sebenarnya udah bikin Yasmin menderita kan. Nah itu yang tidak bisa diungkapkan Romeo selama ini karena takut Yasmin itu benci sama dia. Ya aku tahu sih mereka banyak yang berharap jadian, tapi ya namanya juga cerita kan semuanya kan harus dibangun ya, nggak bisa instan gitu. Di sisi lain, Rangga curiga dengan gerak-gerik Pak Pras perlahan-lahan menguak sisi buruknya usai menangkap orang suruhan Pak Pras. Lantas apa yang akan dilakukan Rangga setelah mengetahui sisi negatif Pak Pras? Ini bukan orangnya. Iya benar, saya kenal sama dia. Berarti benar kalau mama yang sudah memerintah Pak Pras untuk menghabisi nyawa Tante Rati. Teman-teman jangan lupa nonton Cinta Yasmin setiap hari jam 19.45 hanya di RCTI.